Oke, masuk di sesi selanjutnya adalah PKM. PKM adalah Pekan Kreativitas Mahasiswa. Untuk lebih lanjutnya, kita simak penjelasan dari Bapak Dr. APT Rifki Febriansah MSc. Kepada Bapak Rifki Febriansah, apakah sudah berada di Zoom? Ya, sudah, Mas. Baik, untuk waktunya disilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar tidak ya? Terdengar, Bapak. Terdengar, Pak. Terdengar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan Fakultas Teknik, Bapak Ibu dosen, rekan-rekan panitia Mataf Fakultas Teknik, dan yang paling kami banggakan, paling kami cintai, rekan-rekan mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Yogyakarta di Fakultas Teknik tahun 2021. Alhamdulillah siang hari ini saya bisa bersilaturahim di acara Mataf Fakultas Teknik yang sesuai dengan undangan yang disampaikan oleh panitia Mbak Melia ya, kemarin menyampaikan undangan kepada LPKA untuk memberikan sosialisasi gambaran awal ya, terkait kegiatan PKM. Ini bisa interaktif tidak ya panitia ya? Maba bisa on mic atau tidak ya? Halo? Rekan-rekan maba boleh on mikrofon? Bisa, Pak, bisa. Bisa ya? Oke, ya nanti saya harap kita lebih interaktif ya. Karena PKM ini adalah salah satu program besar di Indonesia khususnya untuk mahasiswa, sehingga nanti harapan kami adalah setelah penjelasan ini nanti rekan-rekan mahasiswa ada ketertarikan ya, ada keinginan, kemudian juga ada action setelah itu untuk mengikuti kegiatan PKM ini. Oke, karena waktunya terbatas, ini langsung saja saya share screen. Oke, sudah terlihat ya PPT-nya. 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 Suaranya menggema. Oke. Baik. Nah, hari ini kami akan menyampaikan apa itu PKM. Jadi tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara ya. PKM itu adalah program kreativitas mahasiswa, di mana ini adalah program yang diadakan oleh Kemendikbud bagaimana agar mahasiswa ini bisa memunculkan kreativitasnya gitu ya, bisa memunculkan ide-ide briliannya, dan itu dituangkan dalam suatu kegiatan di mana harapannya kegiatan ini mempunyai impact baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ataupun impact kepada masyarakat. Oke, jadi kita akan lihat seperti apa itu program kreativitas mahasiswa ya. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Rifki Febriansah ya. Saya adalah dosen di Prodi Farmasi FKIK, dan saat ini saya
kebetulan diamanai sebagai Kepala Divisi Pengembangan Kreativitas dan Penalaran Mahasiswa LPKA UMY. Sehingga divisi kami ini nanti salah satunya akan yang menghandle atau menangani program kreativitas mahasiswa ini. Oke, nah ini Anda saat ini sudah masuk di universitas, di perguruan tinggi. Nah, kira-kira gambaran apa yang Anda inginkan ketika Anda menjadi mahasiswa? Silahkan. Saya minta pendapat dari rekan-rekan mahasiswa baru. Bisa langsung on mic ya. Kira-kira apa harapannya? Oke, Mas Akbar. Keinginannya apa, Mas Akbar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin memperkenalkan diri, saya Akbar Andi Putra dari Kafilah 21, kakak pembimbing Kak Sultan. Izin menjawab menurut opini saya, apa yang Anda inginkan saat menjadi mahasiswa? Mungkin yang saya inginkan adalah kita ingin membanggakan kedua orang tua, ingin sukses, dan membuktikan bahwa kita itu bisa. Kita yang berasal dari kampung juga ingin membuktikan kalau kita itu mempunyai potensi yang baik di dunia perkuliahan dan mengembangkan potensi diri kita. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, Pak. Oke, keren ya. Terima kasih, Mas Akbar. Saya kira keren sekali cita-citanya ya, keinginannya sangat tinggi ya. Yang lain, ada lagi. Saya minta satu pendapat lagi. Silakan. Oke, Mas Andika, silahkan. Ya, sebelumnya izin mengenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putra Ramadan dari Hafilah 6, Hafilah BUS dan Mansur. Ya, apa yang saya inginkan saat menjadi mahasiswa? Saya ingin membanggakan kedua orang tua saya, ingin bermanfaat buat masyarakat umum, dan ingin menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan. Oke, keren. Terima kasih, Mas Andika. Oke, saya lihat dua pendapat dari rekan-rekan mahasiswa baru ini sangat bagus ya keinginannya. Yang paling utama tadi saya lihat adalah untuk membanggakan atau ingin membanggakan orang tua, ingin membahagiakan orang tua. Ya, saya kira itu kunci utama ya, bagaimana Anda dari kecil dibesarkan sampai hari ini dibiayai masuk universitas. Saya yakin orang tua Anda mempunyai keinginan yang tinggi agar anak-anaknya ini bisa sukses. Sehingga ketika Anda juga punya keinginan untuk sukses, saya kira itulah bayaran ataupun pembuktian Anda untuk membahagiakan orang tua. Oke. Nah, bisa jadi pilihan Anda tadi berbagai macam ya, tapi ada juga yang ingin menjadi sarjana, lulus, IPK-nya cum laude, plus berprestasi. Wah, ini kan hebat ya. Sudah IPK-nya cum laude, prestasinya banyak. Nah, ini kalau kata pepatah itu kan mengatakan ya, jadi kita jangan mengejar prestis, tapi kejarlah prestasi. Ya, karena begitu Anda berprestasi, maka prestis itu akan mengikuti. Ya, jadi saya kira ini menjadi penyemangat kita ya. Bagaimana kita saat ini Anda mulai masuk di perguruan tinggi, punya cita-cita dari awal. Saya harus lulus, IPK-nya tinggi, dan punya prestasi. Nah, jadi tadi prestis dan prestasi. Jangan prestis dulu, jangan gaya dulu gitu kan ya. Wah, kalau kuliah itu ya harus pakai mobil, kalau enggak ya naik motor yang bagus. Ya HP-nya kalau bisa ya iPhone 12 gitu ya. Kemudian laptopnya harus yang speknya bagus. Nah, ketika itu tidak perlu, saya kira tidak.
usah ya kita mengejar itu karena itu hanya prestis ya. Tapi yang perlu kita kejar saat ini adalah prestasi. Sehingga tadi prestasi kita kejar, maka ketika prestasi itu kita raih, maka prestis akan mengikuti. Kalau kata Ridwan Kamil ya, Gubernur Jawa Barat itu mengatakan ya, kalau Anda tidak tampan, maka jadilah orang mapan. Maka dengan itu wajah Anda akan termaafkan, ya katanya gitu. Jadi kalau ya nggak usah gaya-gaya biar terlihat keren, terlihat ganteng, terlihat ya mentereng gitu ya. Nah, ya, yang penting adalah mapan. Ya mapan tadi ya kalau di saat kuliah ini ya Anda kuliahnya bagus, prestasinya bagus, IPK-nya tinggi, maka dengan itu wajahmu akan termaafkan. Ya wajahnya pas-pasan, kalau prestasinya bagus, saya kira ya nanti masa depan akan lebih cerah. Nah, ada yang punya cita-cita yang lain juga. Wah, kalau yang perempuan jadi mahasiswa Instagramable ya, tiap hari foto, tiap hari dandan, tiap hari jalan-jalan ke mall. Wah, mumpung mahasiswa. Ada juga yang seperti itu. Atau ada juga yang seperti ini. Ya, ini namanya apa ini? Kupu-kupu ya. Kalau kupu-kupu kalau di perguruan tinggi itu biasanya singkatan dari apa? Kupu-kupu ya. Kuliah pulang, itu aja. Jadi setiap hari cuma kalau ada kuliah berangkat, apalagi sekarang kalau masih online, kuliah nyalakan laptop online, setelah itu ya sudah di kos, tiduran, main game. Ya cuma di kos saja kuliah pulang. Ada yang mungkin gambarannya hanya seperti itu, sangat disayangkan. Ada juga yang seperti ini. Apa ini? Kura-kura. Apa itu kura-kura? Kuliah rapat. Nah ini mungkin beberapa mahasiswa ada juga yang seperti ini ya, aktivis ya. Dalam satu waktu mungkin ikut organisasi lebih dari 5. Sehingga tiap hari setelah kuliah rapat, setelah kuliah meeting, setelah kuliah diskusi di organisasi. Ada yang seperti itu. Nah, saya kira ini juga lumayan. Ya, yang susah ini kunang-kunang. Apa kalau kunang-kunang? Ya, kuliah nangkring, kuliah ngangkring, kuliah nongkrong. Sehingga setelah kuliah ya makan, jalan-jalan gitu ya, di angkringan, ngobrol, minum kopi. Ada juga yang seperti itu. Nah, ini adalah beberapa gambaran realita yang bisa kita temukan ya di sekitar kita, dan itu menjadi pilihan rekan-rekan mahasiswa baru semuanya. Apakah hanya pengen kuliah pulang, ataukah ada yang pengen jadi aktivis sejati ya, kuliah rapat, atau ada juga yang hanya inginnya main, kuliah nangkring, kuliah main, ada yang seperti itu. Tapi harapan kami adalah Anda memilih tadi pilihan yang terbaik, yaitu lulus IPK tertinggi sekaligus prestasi terbaik. Saya kira itu menjadi cita-cita kita semua. Karena apa? Kemarin di pembukaan Mataf ya, saya kira pesan dari Mbak Nana sangat bagus ya, Mbak Najwa Shihab ya. Karena apa? Karena mahasiswa seorang sarjana itu sangat diharapkan kiprahnya di masyarakat. Sehingga kemarin sudah kita tekankan mahasiswa itu penting untuk mengembangkan berbagai macam skill ini. Academic knowledge jelas, ya, sehingga Anda di kuliah belajar terkait ilmu yang Anda tekuni. Kalau yang teknik sipil ya belajar terkait bangunan, bagaimana ngitung kekuatan agar tahan gempa, gitu kan ya. Nah itu kemampuan akademik Anda juga harus belajar tentang itu. Ya. Yang kedua, skill of thinking. Anda dilatih bagaimana untuk berpikir kritis, berpikir kreatif. Oh, saya kok lihat seperti ini kenapa? Kemudian suatu saat jalan-jalan atau ketemu fenomena baru, loh, kok bisa seperti itu ya? Menara itu bisa miring tapi tetap kokoh. Kenapa?
Atau loh, itu mobil tanpa bensin masih bisa jalan. Kira-kira gimana ya solusinya? Saat ini mobil-mobil atau bis-bis kendaraan umum asapnya masih tebal. Bisa nggak ya saya ciptakan kendaraan umum tanpa asap? Nah, skill of thinking itu juga kita latih. Ya. Nah, sehingga Anda harus berpikir kritis saat ini ya. Yang ketiga apa? Manajemen skill. Ya, ini jelas. Anda dilatih manajemen waktu gitu ya, membagi waktu. Bisa jadi nanti dalam satu waktu Anda harus kuliah, Anda harus ikut lomba, Anda harus presentasi, Anda harus rapat. Anda bisa harus memanage waktu itu dengan baik ya. Kemudian manajemen kegiatan gitu kan ya. Oh, saya harus kuliah. Ya kalau weekend ya sekali-kali main oke gitu kan ya. Tapi PR-nya kapan, tugasnya kapan kita kerjakan, itu manajemen. Anda sudah punya kewajiban dan hak penuh untuk mengatur waktu Anda, untuk memanage waktu Anda. Nah, Anda sudah mahasiswa sekarang. Mungkin kalau dulu SMA, orang tua masih banyak berperan ya. Ayo PR-nya sudah belum? Ayo tugasnya sudah dikerjakan belum? Sudah mandi belum? Bahkan makan aja diingatkan sama orang tua. Sudah makan belum? Ya, tapi setelah Anda masuk mahasiswa, Anda punya kewajiban dan hak penuh untuk mengatur, memanage waktu Anda. Yang keempat juga penting ini, apa itu? Yaitu communication skill. Apa itu? Kemampuan komunikasi. Saat ini itu sangat penting. Ya. Bagaimana Anda bisa menyampaikan ide Anda dengan baik? Ya, dari kemampuan komunikasi Anda. Bagaimana Anda bisa menjalin relasi dengan banyak orang? Ya, salah satunya dari kemampuan komunikasi. Nah, sehingga saat ini Anda sudah mahasiswa, bukalah cakrawala, bukalah tempurung Anda. Jangan kemudian malu, jangan kemudian hanya di kos saja, ataupun hanya diam saja di rumah. Sangat disayangkan ya. Anda jalin komunikasi, jalin relasi sebanyak mungkin, karena siapa tahu nanti setelah Anda lulus, rekan-rekan yang Anda kenal selama kuliah itu Anda perlukan, ataupun Anda perlu kerjasama dengan mereka. Nah, ini sangat menguntungkan. Nah, rekan-rekan sekalian, keempat aspek ini bisa kita raih dari kegiatan yang terkelola dengan nama program kreativitas mahasiswa itu. Ya. Sehingga gambarannya adalah seperti ini. Nah, sehingga dari keempat aspek utama ini, maka ketika terjadi sinergisitas yang baik, maka apa capaiannya? Yaitu ini, lulusan yang kreatif. Yang kedua adalah bersifat konstruktif. Ya, sehingga harapannya memang mahasiswa setelah lulus dari bangku perkuliahan akan terasah keempat skill ini. Sehingga lulusan UMY harapan kami semua adalah ya tadi, kreativitasnya tinggi, uniqueness-nya tinggi, kemanfaatannya tinggi. Sehingga adanya kita itu sangat diharapkan oleh masyarakat. Dan yang kedua apa? Kita juga harus konstruktif ya. Punya keinginan untuk mengembangkan diri, untuk membangun masyarakat. Nah, tapi kalau ini tidak tercapai, ya nanti maka ini yang terjadi, mutu lulusan itu akan turun. Nah, sehingga Kemendikbud membuat suatu program yang disebut dengan PKM, yaitu Program Kreativitas Mahasiswa. Apa itu? Yaitu ini, program yang dirancang oleh Kemendikbud untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi mahasiswa Indonesia dalam peningkatan iptek serta implementasinya bagi kemajuan masyarakat. Sehingga dalam program ini Anda akan diasah kreativitasnya, inovasinya, sehingga harapannya implementasi dari ide-ide Anda ini bisa digunakan untuk kemajuan masyarakat. Nah,
Sehingga yang perlu kita pahami adalah PKM ini bukan sekedar lomba ataupun kompetisi. Setelah lombanya selesai, ada juara, bubar. Setelah ada pengumuman juara, maka tidak ada tindak lanjut. Bukan seperti itu. Harapan dari pemerintah, dari Kemendikbud adalah program ini berkelanjutan dan mempunyai kemanfaatan yang tinggi bagi mahasiswa. Sehingga tadi beberapa skill yang dibutuhkan oleh mahasiswa itu bisa terasah di program ini. Ya, kenapa? Nah, karena ini namanya adalah program kreativitas mahasiswa, sehingga ada 3 aspek yang diolah atau dibangun dalam program ini. Apa? Kognitif, jelas ya, sehingga akal, ide, pikiran itu sangat diperlukan. Yang kedua juga afektif, perasaan itu juga dilatih di program ini. Yang ketiga apa? Psikomotor, keterampilan. Ya. Jadi kalau kognitif ya imajinasi, persepsi, nalar. Nah ini jelas, ini mahasiswa harus membangun ini. Yang kedua ini, karena PKM itu adalah program kelompok mahasiswa, bukan individu. Ya, nanti di belakang akan kita sampaikan lebih detail. Sehingga di dalam kelompok, dalam jangka waktu yang cukup panjang, ya 3-5 bulan, pengerjaan ide yang kita tuangkan dalam proposal itu, maka itu pasti akan melatih ya, emosi. Ya. Kita capek, teman kita nggak mau bantu. Kita sudah kerja keras, teman kita nggak mau ngapa-ngapain. Ya. Nah itu membangun emosi, empati, ya kerjasama itu akan terlatih di sini. Harmonisasi, estetika ini ya, jadi harmonis. Bagaimana agar proposal ataupun target capaian ide kita itu bisa tercapai? Harus kerjasama, harus harmonis. Dan psikomotor, ya jelas bakat, ya tubuh, pengalaman ini juga akan dilatih di PKM. Nah, sehingga nanti bisa jadi Anda harus ke masyarakat, Anda harus diskusi, Anda harus penyuluhan ke masyarakat. Nah, itu akan melatih psikomotor Anda juga. Sehingga dari 3 aspek ini, maka harapannya adalah ini. Keempat skill ini bisa terlatih di dalam diri mahasiswa. Sehingga setelah ikut program PKM ini, maka harapannya skill-skill ini akan semakin tajam. Nah, kemudian ini adalah gambaran tahapan pelaksanaan PKM. Nah, kebetulan minggu-minggu ini adalah kakak-kakak kelas Anda yang didanai oleh Dikti atau Kemendikbud itu sedang menjalankan tahapan ini, monitoring dan evaluasi. Hari ini pun ada 10 kelompok kalau tidak salah ya, yang harus melaporkan capaian kegiatan PKM mereka. Nah, kemudian tahapan utamanya adalah ini, ada 5 tahapan utama dalam program PKM ini. Yang pertama adalah pengumpulan proposal, sehingga nanti Anda punya ide, Anda punya gagasan, Anda punya impian tertentu yang ingin Anda teliti, Anda wujudkan, tulis ide itu dalam suatu proposal. Ya, dan ini nanti syaratnya juga ada ya di belakang ya. Suatu kelompok harus berapa orang, dana yang bisa kita peroleh dari Kemendikbud itu berapa juta dan sebagainya. Nanti ada. Kemudian setelah kita kumpulkan proposal PKM, maka nanti akan diseleksi oleh Kemendikbud dan akan dipilih siapa saja kelompok yang lolos didanai oleh dana pemerintah dari program PKM ini. Nah, sehingga setelah pengumpulan ini, Anda tinggal berdoa menunggu pengumuman lolos ini. Dan ini kompetisinya sangat ketat. Semakin hari, semakin tahun, maka kelompok mahasiswa yang mengajukan proposal PKM ini semakin meningkat. Di Indonesia lebih dari puluhan ribu yang mengumpulkan. Tapi yang didanai hanya sekitar 6.000 sampai 7.000 proposal. Kemudian setelah didanai, maka Anda harus melaksanakan tadi
apa yang Anda tulis di proposal Anda, kemudian sampai tercapai luaran yang Anda tuliskan di situ apa. Sehingga Anda kerjakan ini dalam waktu 3 sampai 5 bulan, nanti tergantung timeline. Kemudian nanti di tengah waktu pengerjaan akan ada monef. Ya, monitoring dan evaluasi untuk melihat sejauh mana pekerjaan yang sudah Anda lakukan. Sejauh mana dana yang diberikan oleh pemerintah itu kita manfaatkan. Sejauh mana luaran yang sudah dicapai oleh kelompok mahasiswa itu akan dilihat di sini. Dan dari proses ini juga akan dinilai kelompok mana nanti yang akan layak untuk masuk ke PIMNAS. Nah, ini acara terbesar dari PKM, muaranya adalah di PIMNAS. Apa itu PIMNAS? Kalau di bidang olahraga, ya ini semacam olimpiade. Sehingga nanti akan diambil kelompok-kelompok terbaik dari setiap universitas yang layak untuk masuk PIMNAS, dikumpulkan di dalam suatu tempat untuk final PKM. Sehingga bisa Anda bayangkan, Anda nanti kalau lolos PIMNAS, Anda akan ketemu mahasiswa dari UGM, mahasiswa dari Udayana, mahasiswa dari USU, mahasiswa dari Nusa Cendana, mahasiswa dari Jayapura, kumpul di satu tempat. Kalau sebelum pandemi, kemarin 2 tahun yang lalu, wah ini sangat meriah. Tapi selama pandemi, sedikit diubah formatnya untuk PIMNAS ini adalah dalam suasana daring ya, atau menggunakan online. Ya, tapi tidak terlalu mengurangi antusiasme mahasiswa yang lolos PIMNAS. Nah, di PIMNAS ini nanti akan diadu, dilombakan finalis-finalis terbaik dan akan dipilih juara nasional. Oke, jadi itu gambarannya. Kemudian apa saja bidang-bidang yang ada di PKM? Nah, ini adalah beberapa bidang yang nanti bisa Anda buat atau bisa Anda susun proposalnya sesuai dengan bidang yang Anda tekuni. Ya. Nah, ini ada sedikit perubahan nama ya dari tahun 2019-2020. Tahun ini 2021 ada sedikit perubahan nama dan juga ada sedikit perubahan konsep. Nah, ini saya terangkan yang terakhir saja tahun 2021. Ada beberapa bidang. Yang pertama adalah PKMR atau PKM Riset. Ada juga PKMKC atau Karsa Cipta. Ada juga PKMPI atau Penerapan Iptek. Ada PKM-PM, apa itu? Pengabdian kepada masyarakat. Ada juga yang disebut dengan PKMK, apa itu PKMK? Yaitu PKM Kewirausahaan. Nah, sehingga ini adalah disebut biasanya adalah dengan PKM 5 bidang pendanaan. Sehingga nanti Anda di sini mengajukan proposal sesuai dengan ide Anda, masuk di mana? Apakah PKMPI, apakah PKMPM, apakah PKM Riset. Kemudian Anda ajukan proposal, kalau Anda layak untuk didanai akan diperoleh dana dari pemerintah. Kalau yang di bawah ini adalah kategori PKM karya tulis. Apa? Yang pertama, PKM AI atau artikel ilmiah. Yang kedua adalah PKM GT, PKM gagasan tertulis. Kalau ini Anda menyusun suatu artikel untuk dibuat menjadi suatu draft karya tulis ilmiah. Ya. Kalau di sini adalah Anda membuat suatu gagasan jangka panjang. Sehingga ide Anda jangka panjang itu seperti apa, dan kira-kira Anda buat bagaimana cara untuk mencapai ide itu. Nah, sehingga disebut dengan gagasan tertulis. Yang ke-8 ada yang disebut dengan PKM digital visual. Apa yaitu contohnya? Yaitu PKM gagasan futuristik konstruktif atau disingkat dengan PKM GFK. Nah, dari kalau PKM GFK ini hampir sama dengan PKM GT, sehingga ini akan Anda buat ide tapi dituangkan dalam suatu video. Nah, sehingga ide Anda buat suatu video, nggak orang melihat video itu Anda akan terlihat ide Anda itu apa.
Nah, sehingga Anda akan terlatih ini bikin mencari ide, dan ide itu Anda tuangkan dalam bentuk video. Oke. Nah, ini lebih detailnya PKMR ya. Apa itu PKMR? Yaitu PKM Riset. Apa itu PKM Riset? Intinya adalah ini, yaitu pengamatan yang mendalam berbasis iptek untuk mengungkap informasi baru. Sehingga ini Anda melakukan riset, Anda melakukan suatu penelitian. Sehingga misalnya Anda punya ide, kira-kira air bisa nggak ya kita jadikan bahan bakar alternatif, kalau Anda teknik mesin misalnya. Kira-kira minyak jarak dicampur dengan minyak kelapa bisa nggak jadi inovasi bahan bakar yang lebih efektif dibandingkan dengan bensin atau solar. Nah, itu Anda mengungkap informasi baru. Anda teliti itu. Nah, itu Anda masuk ke skema PKM Riset. Nah, ini kriterianya sebenarnya hampir sama ya, ada beberapa sedikit yang berbeda saja ya. Kalau PKMR ini harus sesuai dengan bidang ilmu, sehingga kalau Anda punya ide mencari tadi bahan bakar alternatif, ya mahasiswanya ya harus berasal dari ilmu yang sesuai di situ, ya teknik mesin misalnya, atau teknik elektro bisa ya mungkin. Tapi kalau dari prodi agama Islam kok meneliti itu, ya jelas nggak sesuai ya. Ini harus sesuai bidang ilmunya. Ingin melihat aktivitas ekstrak daun tertentu untuk obat anti COVID misalnya, saat ini sedang marak ya, bisa atau tidak. Nah, coba diteliti, ya, buat proposalnya, ditulis ya, idenya. Nah, ini syaratnya mahasiswa S1 satu kelompok ini minimal 3 orang, maksimal 5 orang. Ya, jadi satu kelompok harus terdiri dari itu. Kemudian berapa dana yang bisa kita ajukan ke pemerintah? Minimal 5 juta, maksimal 10 juta. Sehingga ide kita ya harus kita sesuaikan dengan pendanaan yang bisa kita peroleh ya. Maksimal hanya 10 juta, idenya jangan terlalu mahal ya, karena terlalu mahal Anda tombok nanti ya. Minimal 5 juta ide Anda pun juga jangan terlalu sederhana. Kalau terlalu sederhana maka bisa jadi tidak akan didanai karena idenya sangat sederhana. Sehingga Anda harus kreatif nih mencari ide dengan pendanaan range sekian ini, kemudian kita sesuaikan ya, dengan skema yang akan kita ikuti. Ada juga PKMK tadi ya, kewirausahaan, yaitu apa ini? Yaitu produk iptek sebagai komoditas usaha. Sehingga di sini Anda, kalau Anda punya ide untuk usaha tertentu yang kreatif tentunya ya, ajukan di sini. Dan di sini tidak terikat bidang ilmu, teknik pun boleh wirausaha, tidak harus dari ekonomi. Kedokteran pun boleh kalau mau usaha. Nah, Anda silahkan. Kalau tertarik mau menggali atau mengasah kemampuan wirausaha Anda, ikuti ini. Ada juga PKMPM, pengabdian masyarakat. Apa itu? Yaitu kita memberikan solusi iptek. Iptek itu bisa teknologi, bisa manajemen, bagi mitra non-profit. Nah, sehingga catatannya adalah ini, bagi mitra non-profit. Sehingga masyarakat yang kita ajak kerjasama di pengabdian ini adalah masyarakat non-profit. Non-profit itu contohnya apa? Ya, yang bukan di bidang usaha ya. Sehingga misalnya ibu-ibu dasawisma, kelompok pemuda Karang Taruna, kemudian apa lagi ya, remaja masjid dan sebagainya. Sehingga kelompok ini kita berikan solusi iptek tertentu. Misalnya apa? Kita latih nih cara manajerial website, sehingga kelompok remaja masjid ini bisa mengembangkan website tertentu, kemudian bisa mengontrol jamaah di lingkungan itu dengan website yang kita buat, dengan sistem informasi teknologi yang kita buat. Wah, itu sangat bagus. Ada juga PKMPI, penerapan iptek. Bedanya apa dengan PM? Nah, ini solusi iptek itu kita berikan bagi mitra
profit, sehingga ini dengan kelompok usaha tertentu ya, dengan UMKM, misalnya dengan pabrik tertentu, dengan perusahaan tertentu, sehingga kita misalnya punya ide, harusnya mesin diesel itu nggak seperti itu bahan bakarnya kurang efektif atau kurang efisien. Saya punya nih alat tertentu untuk mengefisienkan bahan bakar, sehingga diesel itu 1 liter tidak hanya untuk 1 jam, tapi 1 liter bisa 1 hari. Wah, siapa tahu Anda bisa membuat itu. Nah, itu Anda kerjasamakan dengan perusahaan pabrik diesel misalnya. Anda ajak kerjasama, Anda uji cobakan, berhasil, wah itu Anda akan meningkatkan ya profitabilitas dari mitra Anda. Nah, itu boleh. Kemudian tadi PKMKC, Karsa Cipta, apa ini? Nah ini, yaitu karya yang berupa hasil konstruksi karsa yang fungsional. Nah, sehingga di sini Anda mencari atau membuat suatu karya tertentu, kemudian itu mempunyai fungsi yang spesifik. Ya. Anda menciptakan alat tertentu, Anda menciptakan suatu temuan baru, punya fungsi yang spesifik, fungsi yang baru, Anda masukkan di PKMKC. Kemudian tadi PKNGFK, ya, gagasan futuristik konstruktif, apa itu? Yaitu ini, isu-isu yang berhubungan dengan SDGs, ya, kemudian isu nasional, dan sebagainya. Sehingga ini ide-ide gagasan jangka panjang. Ya. Sehingga misalnya bagaimana cara mengentaskan kemiskinan di Indonesia. Wah, Anda punya ide, punya solusi-solusi dengan tahapan tertentu, ya, Anda buat di PKN GFK. Nah, kalau yang GFK ini nanti berupa video, ya. Kemudian PKM GT, nah ini karya tulis yang memuat ide berupa konsep perubahan di masa depan. Nah, ini kalau ini ide ditulis berupa karya tulis. Kemudian yang terakhir adalah PKM AI. Nah, ini adalah berupa artikel ilmiah hasil kegiatan akademik mahasiswa. Sehingga Anda misalnya sudah pernah riset nih, dapat data, kemudian Anda ingin buat dalam suatu karya ilmiah atau artikel ilmiah. Nah, Anda tulis sesuai dengan format yang dianjurkan, Anda masukkan di skema PKM AI. Nah, ini kemudian ini adalah dana yang bisa Anda peroleh ya. 5-10 juta, sedangkan PKM GT dan PKM AI ini kalau Anda layak dan lolos ke pendanaan, Anda dapat insentif 3 juta. Insentif itu ya uang lelah ya, nah, sehingga suatu hadiah dari Kemendikbud. Oke. Wah, ini waktunya sudah mau habis ya. Sampai jam berapa ya saya? Oh, 10 lebih 5, wah tinggal 5 menit. Ya, oke, saya cepat saja ya. Nah, yang paling penting adalah ini, silahkan nanti Anda baca buku panduan atau buku pedoman ya. Setiap tahun nanti Kemendikbud akan mengeluarkan buku pedoman ini ya, ini 2017, 18, 2020, 2021 ini yang terbaru ya di tahun ini. Nah, nanti ada panduan di situ detail Anda baca ini. Karena memang salah satu tujuan dari PKM itu adalah Anda tahu aturan, paham aturan, dan taat aturan. Sehingga bagaimana Anda tahu, baca. Bagaimana Anda paham, pelajari panduan. Dan taati. Sehingga di situ tertulis apa, ikuti. Di situ tertulis huruf harus Tanjung Roman, spasinya 1,15, ukuran kertasnya harus A4, kemudian urutan isinya seperti ini, cara penulisan halaman seperti ini, ikuti ini semua. Nggak perlu kreatif di bidang yang sudah ditentukan. Ya. Kalau aturan penulisan ini sudah bagus, jangan terlalu kreatif, biar cantik hurufnya, jangan Times New Roman lah. Hurufnya yang gotik-gotik, wah, malah nggak boleh. Nah, nanti di buku panduan ini Anda juga bisa Anda peroleh buku 1 sampai buku 9 ini terkait beberapa panduan ini dan lebih spesifik ya, PKMR, PKMK, PKMPM dan seterusnya ada di buku ini.
Nah, kemudian ini nanti juga tadi ya penjelasan di buku panduan tadi bisa Anda baca ya. Penelitinya 3-5, nama penulis atau mahasiswa ditulis lengkap. Kemudian, nah ini keanggotaan harus berasal dari 2 angkatan yang berbeda. Nah ini sehingga Anda harus cari kakak kelas ya. Atau besok kalau Anda angkatan kedua ya cari adik kelas. Biayanya 5-10 juta, kemudian ini cara penamaan file dan sebagainya, besar file ketika diupload, nah itu harus kita sesuaikan dengan panduan. Nah, ini adalah beberapa manfaat ikut PKM ya. Apa? Nah, jalan-jalan gratis. Anda nanti kalau lolos PIMNAS, Anda dibiayai oleh UMY. Misalnya PIMNAS tahun depan sudah offline nih di Sumatera, di Medan, Anda dibiayai transportasinya oleh UMY. Enak ya? Sehingga silahkan siapkan idenya dari sekarang. Anda dapat teman baru, Anda ketemu teman dari seluruh Indonesia. Ketika PIMNAS, wah itu saatnya Anda mencari koneksi. Jadi orang terkenal, apalagi Anda juara, wah Anda akan ditampang. Tampang Anda akan muncul nih, dipampangkan di spanduk-spanduk UMY, dikenal di angkatannya dan sebagainya. Ya, karena ini acara yang prestis. Bahkan Anda pun bisa masuk ke TV ya. Mungkin Anda punya ide bagus, viral, wah bisa jadi Anda diliput televisi. Hasil penelitian Anda fenomenal, Anda dipanggil oleh Najwa, Mata Najwa atau acara yang lain, bisa jadi seperti itu. Nah ini contohnya ini adalah teman-teman mahasiswa PKM dari UMY masuk di acara TV. Nah, Anda pun akan mendapatkan penghargaan ya. Dari UMY dapat, dari Dikti, dari Kemendikbud Anda dapat ya. Tidak hanya piagam, ada uang saku dan sebagainya. Nah, terakhir ini bagaimana tips dan trik lolos PKM. Yang pertama cari ide dari masalah yang ada di sekitar kita. Ya, seperti itu ya, siapa itu? Einstein ya, lihat fenomena jadi ide dipelajari. Ya cari yang ada di sekitar kita saja. Dan banyak membaca itu jelas ya. Cari dosen pendamping sesuai dengan bidang Anda, konsultasikan. Pak, kalau saya punya ide seperti ini gimana? Mohon masukannya. Yang baik bagaimana? Cari dosen pendamping yang bagus. Ya ini di teknik saya kira sudah sangat banyak ya Bapak Ibu dosen yang membimbing PKM ya. Ada Pak Yusfin, ada Pak Aris, ya Pak Dekan, ada Pak Slamet Riyadi ya dari TI kalau tidak salah ya. Kemudian ada Bu Anita dan sebagainya, sangat banyak ya. Silahkan bisa Anda diskusi dari sekarang. Manfaatkan tugas kuliah, bisa ya dari tugas kuliah Anda kembangkan. Yang penting baca buku pedoman PKM. Tiap tahun akan ada buku pedoman, buku panduan Anda pelajari. Dan taati aturan penulisan yang ada di buku pedoman. Nah, itu jelas. Ya, oke. Tertarikkah Anda? Kami tunggu kiprah Anda ya. Silahkan nanti bisa diskusi lebih lanjut dengan kami. Atau saran saya silahkan semua mahasiswa add 2 Instagram ini. Informasi terkait lomba dan sebagainya akan banyak Anda temui di sini. @lpka.umy. Nanti tolong panitia bisa diwajibkan ya setiap mahasiswa untuk app ini. Dan yang kedua ini csic.umy ya. Jadi 2 akun ini akan sangat banyak informasi terkait lomba dan sebagainya yang ada di tingkat nasional ataupun di tingkat universitas. Oke, saya kira demikian. Terima kasih, saya kembalikan ke pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.